Wah, udah pada semangat nih. Oke, gimana hari ini? Kabarnya baik nggak? Baik. Kok tahu sih giliran pertemuan lagi udah pada semangat ya? Oke. Mau jalan-jalan. Bisa. Oke, mungkin sebelum pelajarannya dimulai hari ini, Bapak minta mohon satu orang untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Ketua kelasnya boleh atau yang lain juga boleh, silakan. Imam boleh. Boleh, Imam. Berdoa selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin tanya untuk presensi hadir hari ini, hadir semua nggak atau ada yang nggak masuk atau gimana? Hadir. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, untuk pertemuan saat ini kan pertemuan terakhir ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah disinggung untuk mengenai terkait revisi poin-poin yang sebelumnya kalian buat infografisnya. Oke, gimana udah dibuat semua belum infografisnya untuk diperbaiki? Udah bagus, udah direvisi. Oke, baik kalau direvisi. Terus pertama mungkin sekarang kita sebelum ke infografis, baiknya kita refleksi dulu sekarang ya. Karena kan sudah terlalu banyak mungkin dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir nih. Kayak gitu, selalu terpangku dengan materi yang ada. Sekarang Bapak izinkan kalian menanya masing-masing kelompok mengenai materi kalian tapi tidak terpangku dengan topik yang kalian pilih gitu. Misal kalian pilihnya kebencanaan non alam. Kemarin kan ada presentasinya mengenai kebakaran hutan. Di luar itu juga nggak apa-apa tapi masih bencana non alam kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang bisa dimulai mau dari kelompok siapa dulu? Silakan. Kelompok 1 berarti bencana alam ya? Boleh. Saya mau nanya kalau misalkan izin tanya Pak, kalau misalkan mitigasi bencana gempa bumi itu kan kita harus ini ya apa namanya kalau belum di bawah meja kan. Nah kalau misalkan di sekitar kita nih ya kan nggak ada sama sekali meja tapi kita di ruang kelas ini itu gimana caranya? Oke, baik. Mengenai mitigasi bencana itu terjadi berarti karena bencana alam, betul? Ya. Oke, gempa bumi itu bisa terjadi karena bencana alam. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana bentuk mitigasi yang bisa dilakukan ketika kita dalam ruangan dan tidak ada meja ataupun yang lainnya. Oke, mungkin kalau seperti itu teman-teman yang kalian semua yang ada di ruangan dan tidak ada alat untuk berlindung diri, di mana gempa bumi biasanya dimitigasikan, kita mengumpat di bawah meja atau di bawah bangkunya ditebalikan untuk melindungi kepala kita. Oke, jika tidak ada itu semua, teman-teman, anak-anak semua bisa kalian berlindung yaitu atau berlari ke arah ujung daripada bangunan itu. Misal seperti di ruangan ini, teman-teman, anak-anak semua bisa kalian pindah ke ujung yang menjauh dari jendela kayak gitu, bahan-bahan kaca lain yang mudah hancur kayak gitu. Atau kalau ada tiang, teman-teman anak-anak semua bisa kalian pegang tiang itu sama-sama berlindung, yang penting menjauhkan diri dari bangunan-bangunan kaca yang mudah hancur kayak begitu. Makasih Pak. Sama-sama. Boleh kelompok lain silakan. Pak Iwan Pak. Oke, silakan Imam. izin ya Pak. Untuk bertanya, saya baru-baru ini mendapatkan berita mengenai putusnya sebuah jembatan penghubung antara desa Hambalang di Cicerep. Kira-kira apa sih Pak mengenai penyebab dari terputusnya sebuah jembatan tersebut? Karena kan mungkin anggaran itu kan bisa kokon gitu, karena kan pastinya dalam sebuah jembatan kan dananya pasti besar gitu Pak. Mengenai desa Hambalang yang kemarin belum lama terjadi putus jembatannya kayak gitu, itu disebabkan karena bencana alam kayak gitu. Kenapa? Tanah longsor. Di situ terjadi tanah longsor yang dimana penyebabnya itu salah satunya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi yang cukup deras sehingga aliran semua yang di situ alirannya cukup kencang membuat pondasi-pondasi di bantaran sungai itu tidak kuat untuk menahan
maka terjadilah dan hancurnya putus jembatan tersebut. Sama-sama kita tahu kan di akhir tahun ini sekarang lagi musim penghujan kayak gitu. Mungkin sekarang bisa kita lihat semua sekarang udah mulai mendung, kemungkinan bakal terjadi hujan kayak gitu. Makanya kenapa bisa putus jembatannya di sana? Karena faktor curah hujan yang tinggi dan aliran deras di sungai, aliran sungainya deras sehingga terputusnya bantaran sungai yang ada di situ. Kurang lebih seperti ini, Mas. Berarti bisa disimpulkan bahwa putusnya jembatan itu pure dari faktor alam gitu. Betul, sejauh ini berdasarkan data yang ada, putusnya jembatan penghubung desa Hambalang itu karena faktor alam, tanah longsor yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga tidak kuat untuk menahan. Sama-sama. Ada lagi kelompok lain? Mulai kan dari kita dari kelompok non alam. Bencana non alam, oke. Terus kita kalau kecelakaan itu termasuk dari contoh bencana non alam bukan Pak? Nah karena dari yang saya sendiri baca, karena kan bencana itu adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya kayak orang kerugian ataupun bisa ada korban jiwa. Dan kan kecelakaan juga bisa terjadi ada korban jiwa. Nah gitu. Tapi kan kita bisa tahu sendiri kalau kecelakaan itu pasti ada musibah ya. Nah, itu pun kadang di luar kendali kita sendiri. Nah, tapi apakah itu memang termasuk bencana non alam? Apa yang bukan sama sekali dari bencana itu? Oke, pertanyaannya cukup baik, bagus. Oke, mengenai kecelakaan itu termasuk bencana non alam pure atau termasuk tidak bencana non alam kayak gitu. Kecelakaan merupakan peristiwa yang dimana disebut juga bisa dikatakan bencana non alam. Kenapa? Di situ ada sebuah peristiwa, satu yang merugikan korban jiwa itu sendiri ataupun fasilitas lainnya yang digunakan kayak gitu. Terus bencana non alam, kecelakaan itu termasuk bencana non alam. Mengapa? Karena itu campur tangan manusia kayak gitu. Meskipun kejadiannya di alam, misal di hutan atau sebagainya, tetap itu menjadi acuan bencana non alam gitu. Jadi bisa disebut kecelakaan itu merupakan bencana non alam yang memang dibuat oleh campur tangan manusia. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Salvi? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita sudah refleksi nih anak-anak semua. Sekarang mungkin kita fokus kembali dari hasil output yang kalian buat dalam pembentukan pertemuan akhir ini, yaitu infografis yang sama-sama kalian udah buat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang mungkin udah siap belum ya? Harusnya sudah siap ya, karena sudah dibahas dan sudah diminta perbaiki di pertemuan sebelumnya. Mungkin boleh dikeluarkan. Dan jangan lupa juga beserta RKPD-nya di pertemuan akhir untuk dikumpulkan ya. RKPD-nya sudah diisi semua belum? Sudah. Oke, baik. RKPD sudah semua. Infografis juga sudah diperbaiki. Dan mungkin bisa ditunjukkan dari kelompok bencana non alam dulu. Kemarin terkait yang diperbaiki nih apa aja? Dikasih nama kelompoknya sih Pak. Oke, sudah diperbaiki berarti ya? Sudah. Oke. Berarti sudah poin-poinnya sudah ada semua ya? Sudah Pak. Oke, bagus. Data sudah valid. Ini data sumbernya mengenai dari BPNPB yang terbukti terverifikasi kan? Oh iya tentu Pak. Oke, baik. Selanjutnya, bencana alam sudah? Sudah ada nama tertinggal sudah kita pindahin, terus sudah kita kasih nama kelompok. Terus juga ada perbaikan sih dari beberapa materinya. Oke, sebelumnya belum ada nama kelompok ya? Iya, masih nama umum. Oke, baik. Terus terakhir bencana sosial sudah? Sudah Pak. Oke, bencana sosial kemarin disinggung untuk memperbaiki apa ya? Untuk bencana sosial sendiri kemarin disinggung mengenai untuk menambahkan nama-nama anggotanya. Alhamdulillah dari kelompok kita bencana sosial sudah ditambah. Oke, berarti Kalian semua sudah siap ya untuk mengenai ini output yang kalian buat dari masing-masing kelompok. Oke. Untuk terakhir yang mungkin akan diminta mengenai tugas akhir kalian sebelum kalian liburan, karena ini kan pertemuan akhir kalian. Oke. Setelah ini tugasnya nggak ribet kok, simple. Ini sebagai bentuk apresiasi dari kerja kelas kalian sendiri kayak gitu. Jadi sebelum kalian nanti berlibur dan waktu cukup lama untuk libur,
Bapak minta untuk kalian mempublikasi ke media-media publik yang dimana kalian sudah mengerjakan sebuah infografis kayak begitu. Untuk apa sih Pak? Kok ngapain dipublikasi? Kita udah ngerja juga, kita doang aja sih kelompok kita kayak gitu. Pertama, satu, itu bisa bermanfaat untuk orang lain sebagai acuan bahan ajar yang mereka cari. Yang kedua, itu sudah terverifikasi datanya. Dari mana? Kita sebelumnya sudah belajar mencari data yang aktual dan terpercaya itu dari mana? BNPB, BMKG, dan juga BPS kayak gitu. Jadi nanti jangan sampai kalian udah buat sia-sia. Buat apa kalian buat doang kalau kayak begitu? Jadi diminta untuk kalian semua nanti dipublikasi ke media-media publik dalam bentuk apapun, media sosial maupun langsung secara tempel di mading ataupun di lainnya. Kalau kalian mau tempel di mading pos ronda dekat rumah kalian juga nggak jadi masalah. Kayak gitu. Karena kan ini sifatnya masyarakat ya umum. Jadi lebih bagus juga, lebih baik juga. Pasti juga lingkungan masyarakat kalian bangga kalau kalian tuh bisa ikut andil dalam lingkungan masyarakat dibentuk dalam sebuah lingkungan. Jadi kayak gitu. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Tapi kalau dibanding sekolah bisa nggak? Boleh dibanding sekolah, cuman lebih efektif kayaknya di luar. Kenapa? Karena kalian nanti liburan sekolah. Iya, Di sekolah nggak ada penghuni yang cuma OB doang gitu. Betul. Boleh dikasih OB, boleh. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang gue mau tanya nih, kalian udah tahu kalau sekarang pertemuan terakhir dan kalian mau berlibur, udah ada rencana mau libur kemana berliburnya? Udah dong. Dia mau ke Monas. Mau ke Monas? Mau ke Monas? Boleh. Sini mau ke Monas ngomongin apa sih? Banyak Monas, Mas. Mas diem aja. Takut tiba-tiba Masnya hilang. Boleh Mas hilang bisa. Saya kan nggak tahu Masnya. Iya, Masnya kakek nanti Masnya, Pak. Oh, Imam nih kayaknya udah siap liburan nih karena selalu Dia mau gajian. Dia mau ngaji ya. Wah. Dia mau bikin pengajian Pak di rumahnya. Bisa. Iya Pak. Ilmunya bermanfaat. Masya Ya Allah. Allah. Oke, boleh. Yang penting pesan Bapak, selama kalian berlibur tetap gunakan ilmu-ilmu kalian yang sudah kalian pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Apalagi pasti kalian bahkan berlibur ke tempat-tempat yang alam. Kalian suka kan dengan alam-alam? Itu kalian berlibur nanti tetap kalian punya ilmu pakai, gunakan, manfaatkan kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini dan selamat berlibur. Semoga nilai-nilai kalian. Nanti selanjutnya bakal ada pengumuman pembagian raport. Semoga nilai-nilai kalian sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Oke, iya silakan ada yang mau tanya? Kumpulin Pak KPD-nya. Boleh, setelah ini bakal dikumpulkan. Oke, mungkin dioper saja ya biar lebih enak. Gitu. Dipisah ya LKPD sama itunya ya, sama infografis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sally. Oke, baik, infografis sudah, LKPD juga sudah. Nanti jangan lupa ya untuk dipublikasi mengenai infografis kalian. Oke? Mungkin dari Bapak cukup sekian. Minta tolong kembali kepada Imam untuk memimpin doa untuk menutupi pembelajaran hari ini. Oke, supaya berkah ilmunya. Oke. Bisa tolong Imam dipimpin, silakan. Alhamdulillah kita telah mencapai pembelajaran akhir kita. Mari kita membaca doa secara bersama-sama untuk beragama yang muslim dan berdoa keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.